wabarakatuh, dan selamat bergabung kembali kepada yang ada di channel ini, channel Abdul Haris Bahar Official Studio. Pada kuliah kita saat ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya yang membahas tentang komunikasi terapeutik. Definisi komunikasi terapeutik itu ada pada video yang lain, silahkan ditonton saja. Adapun pada saat ini kita akan lanjut materinya tentang bagaimana prinsip-prinsip komunikasi terapeutik itu sendiri. Kenapa? Karena dengan mempelajari prinsip komunikasi terapeutik, maka tentu itu akan menjadi bahan buat kita semua untuk mengenal bahwa sebenarnya komunikasi terapeutik itu memiliki prinsip yang penting untuk kita pahami semua. Agar supaya kita tidak memiliki penafsiran atau tafsir berbeda tentang bagaimana prinsip komunikasi terapeutik, maka tentu lebih bagus kalau kita membuka daripada pendapat para pakar yang expert di bidangnya masing-masing yang akan memberikan penjelasan dan penjabaran tentang komunikasi terapeutik itu sendiri. Ada banyak pakar yang memberikan definisi tentang komunikasi terapeutik, sebagaimana salah satu diantaranya adalah menurut Carl Rogers, yang dia memberikan pemahaman dan konsep tentang komunikasi terapeutik. Ini pun juga kita baca pada buku Damayanti yang ditulis pada tahun 2010 pada halaman 13, bahwa ada 14 prinsip dasar yang mengatur tentang komunikasi terapeutik. Yang pertama adalah, ada yang bisa membacakan, menyebutkan di antara kalian? Yang pertama itu, konselor harus mengenal dirinya sendiri, yang berarti menghayati, memahami dirinya sendiri, serta nilai yang dianut. Mengenali dirinya sendiri. Mengenali dirinya sendiri itu adalah harus menempatkan dan memposisikan diri. Dalam konteks kata konselor itu kita ganti dengan kata perawat, dalam pengertian bahwa perawat harus mengenal dirinya sendiri terlebih dahulu. Artinya apa? Mengenali daripada tugasnya, mengenali pekerjaannya, dan mengenali kewajibannya untuk berhadapan dengan pasien. Kenapa? Karena kalau seorang perawat tidak mengenal dirinya secara profesional, maka dia akan mentranslasi daripada hubungan terapeutik ini menjadi hubungan yang sangat pribadi. Kenapa kami bahas sebelumnya tentang hubungan komunikasi terapeutik, hubungan interpersonal antara perawat dengan pasien adalah hubungan profesional? Karena kalau dia berlanjut pada hubungan interpersonal di luar daripada konteks hubungan profesional tersebut, maka terjadi hubungan sosial dan bisa jadi hubungan secara pribadi. Dalam pengertian emosional, tentu konteksnya berbeda. Hak asasi untuk perawat untuk melakukan hubungan emosional dengan pasien itu hak asasi secara pribadi, tetapi tidak masuk dalam konteks komunikasi terapeutik yang selama ini diajarkan. Oleh karena itu, perawat harus memiliki kemampuan untuk mengenali dirinya sendiri, mengenal secara profesional dan lain sebagainya. Ada prinsip yang kedua, ada yang bisa bacakan? Komunikasi harus ditandai dengan sikap saling menerima, saling percaya, dan saling menghargai. Saling menerima, saling percaya, dan saling menghargai. Konsep saling menerima itu adalah perawat harus menerima kekurangan pasien, perawat harus menerima kondisi yang dikeluhkan oleh pasien, dan perawat harus menerima tentang apa yang menjadi penyampaian daripada apa yang dirasakan oleh pasien. Kenapa itu penting? Karena di saat seorang perawat tidak menerima pasien, maka itu akan muncul sebuah distorsi informasi. Karena pada fase berikutnya ketika pasien tidak merasa diterima oleh perawat, maka pasti dia tidak akan mempercayai perawat atau dia tidak akan merasa dihargai. Selanjutnya yang ketiga adalah Konselor harus menyadari pentingnya kebutuhan pasien, baik fisik maupun mental. ada dua kebutuhan yang akan diberikan kepada pasien, kebutuhan fisik dan kebutuhan mental. Kebutuhan fisik tentu kita sangat menyadari bahwa fisik itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang objektif yang bisa kita lihat. Tapi selebihnya adalah komunikasi membutuhkan proses penyampaian itu untuk pemenuhan kebutuhan mental.
Pemenuhan kebutuhan mental ini tentu kita akan mempelajari kembali daripada teori kebutuhan Maslow. Tentu itu kajiannya berbeda tentang bagaimana kebutuhan dasar self needed yang dibutuhkan oleh para pasien itu berdasarkan Maslow adalah membutuhkan pembahasan penjabaran yang berbeda. Akan tetapi perlu diingat bahwa pasien dalam hal kebutuhan mental itu adalah itu tadi, kebutuhan dihargai, kebutuhan dimiliki, dan kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan merasa dihargai, merasa dibersihkan sebagai orang yang sebenarnya dia adalah manusia yang memiliki hak asasi manusia. Lalu yang keempat apa? Konselor harus menciptakan suasana yang memungkinkan pasien bebas berkembang tanpa rasa takut. Bebas berkembang tanpa rasa takut. Bebas berkembang ini adalah bebas untuk mengekspresikan keluhannya, bebas untuk menyampaikan apa respon yang dirasakan ketika mendapatkan pelayanan daripada perawat. Bebas untuk menyampaikan tentang apa yang menjadi kebutuhan pasien. Dia tidak akan pernah merasa takut kepada perawat ketika perawat memposisikan diri sebagai pendengar yang baik, sebagai problem solver yang baik, sebagai orang yang akan memberikan pencerahan, penjelasan, dan juga melindungi pasien itu sendiri. Lalu apa prinsip yang kelima? Konselor harus dapat menciptakan suasana yang memungkinkan pasien memiliki motivasi untuk mengubah dirinya lebih baik, tingkah lakunya sehingga tumbuh makin matang dan dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Semua kegiatan keperawatan itu adalah upaya menciptakan kemandirian pasien dan keluarga. Dengan komunikasi terapeutik yang baik, maka pada prinsipnya menciptakan perawat atau keluarga pasien itu untuk mandiri menyelesaikan masalahnya. Tentu dengan komunikasi terapeutik yang baik akan menciptakan mereka menjadi percaya diri dan termotivasi untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Dan tentu itu menjadi sebuah harapan dalam proses pelayanan yang diberikan kepada pasien itu sendiri. Terus yang berikutnya apa? Poin ke-6, konselor harus mampu mengawasi perasaan sendiri secara bertahap untuk mengatasi dan mengetahui perasaan gembira, sedih, marah, keberhasilan maupun frustasi. Perawat menjadikan dirinya sebagai role model untuk mengetahui tentang bagaimana rasa sedih, bagaimana marah. Artinya perlakuan yang secara umum dilakukan itu bisa membuat pasien menjadi sedih dan tidak merasa dihargai. Juga bisa merasa gembira dalam hal tertentu. Artinya lagi bahwa perawat ini tidak bisa menyangkal tentang dasar yang sama dalam kebutuhan secara hak asasi manusia atau human right yang ada pada setiap orang, yang dimana perlakuan yang sama pada orang yang berbeda itu bisa menghasilkan respon yang kemungkinan sama. Artinya semua orang merasa dihargai, semua orang berhak untuk diberikan haknya, sebagaimana itu adalah hak secara human right. Yang berikutnya apa? Mampu menentukan batas waktu yang sesuai dan dapat mempertahankan konsistennya. Menentukan batas waktu itu termasuk daripada prinsip komunikasi terapeutik. Ketika membuat janji dengan pasien, maka harus ditepati sesuai dengan waktu tersebut. Tidak boleh kita menetapkan janji secara bersama lalu kemudian seenaknya kita terlambat. Datang lebih cepat boleh, tapi terlambat jangan. Artinya lagi bahwa seluruh tindakan, misalnya kita sudah menjanjikan kepada pasien, menjanjikan tindakan pada jam 8, ya jam 8 kita harus datang melakukan itu. Jikapun karena satu dan lain hal tindakan itu tidak bisa dilakukan tepat waktu, maka harus melakukan klarifikasi tentang perubahan jadwal yang diberikan. Artinya kalau bisa jangan dibuat pasiennya menunggu tanpa kejelasan daripada kita tentang tindakan yang terlambat tersebut. Berikutnya apa? Memahami betul arti empati sebagai tindakan yang terapeutik dan sebaliknya simpati bukan tindakan yang terapeutik. Empati dan simpati. Empati itu adalah rasa memiliki, menghargai, dan memahami perasaan orang lain. Itu empati. Sementara simpati dalam konteks kajian yang telah kita buat, simpati itu adalah melakukan sebuah tindakan atau perhatian kepada pasien tapi berharap mendapatkan sesuatu dari pasien dan lain sebagainya dalam tanda kutip. Meskipun ini tidak banyak terjadi, akan tetapi perasaan yang ada dari seorang perawat kepada rasa yang dimiliki oleh seorang perawat kepada pasien itu adalah rasa empati.
Tidak boleh dikembangkan menjadi rasa simpati. Karena kalau rasa simpati itu sudah berhubungan dengan hal-hal pribadi. Dan seperti yang saya jelaskan di awal bahwa tidak boleh ada hubungan pribadi secara emosional antara perawat dengan klien. Karena tentu konteksnya berbeda. Kenapa? Karena itu sudah bukan lagi hubungan profesional. Tapi itu adalah hubungan emosional. Dan tentu itu bisa melanggar kode etik sebagai seorang perawat. Berikutnya. Kejujuran dan komunikasi terbuka merupakan dasar dari hubungan terapeutik. Kejujuran dan komunikasi terbuka. Kejujuran dan komunikasi terbuka ini dalam konteksnya adalah menyampaikan sesuatu yang pasti dalam batas-batas normatif. Kita bisa terbuka kepada pasien dalam hal kaitannya dengan penyakitnya. Tetapi ketika masuk pada terbuka dalam konteks yang lain seperti urusan perasaan, itu lain lagi ceritanya. Belum lagi ketika misalnya seorang perawat itu menyampaikan tentang perasaannya kepada seseorang lalu itu mencurhat hal itu kepada pasien, itu sebuah pelanggaran kode etik juga. Yang dimaksud dengan kejujuran dan keterbukaan dalam konteks ini adalah kejujuran dan terbuka yang berhubungan dengan penyakit yang dirasakan oleh pasien dan potensi penyembuhan yang bisa dirasakan oleh pasien ketika melakukan tindakan sesuai dengan apa yang diarahkan. Artinya lagi, tidak boleh kita keluar daripada konteks yang berhubungan dengan penyembuhan pasien. Kenapa? Karena komunikasi terapeutik dibentuk. Itu adalah upaya untuk menyembuhkan pasien, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pasien, tidak lebih daripada itu. Lanjut. Mampu berperan sebagai model agar dapat menunjukkan dan meyakinkan orang lain tentang kesehatan. Oleh karena itu, konselor perlu mempertahankan suatu keadaan sehat fisik, mental, spiritual, dan gaya hidup. Mental, spiritual, atau biopsikososial dan spiritual serta lifestyle atau gaya hidup adalah merupakan sesuatu yang berjalan seiring dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Seorang perawat harus mampu lebih sehat jiwanya dibandingkan dengan pasiennya. Artinya lagi, perawat tidak boleh menyampaikan keluhan-keluhan dan masalahnya kepada pasien. Kenapa? Karena kalau demikian berarti terbalik. Mestinya yang jadi pasien adalah perawatnya dan yang menjadi perawat adalah pasiennya. Kenapa? Karena perawat sudah menyampaikan keluhan-keluhannya, bahkan dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Artinya, ketika seorang perawat mendapatkan masalah di rumah, yang kemungkinan itu membuat dia berpikir keras, maka diupayakan ketika sampai di rumah sakit, masalah itu tidak sampai ke rumah sakit. Kenapa? Karena kita sedang melakukan pengabdian tentang pekerjaan yang dilakukan. Sehingga keluhan-keluhan tersebut cukup sampai di pagar rumah dan tidak boleh masuk ke rumah sakit, dan itu berefek kepada pasien itu sendiri. Disarankan untuk mengekspresikan perasaan bila dianggap mengganggu. Maksudnya adalah ketika pasien itu merasa bahwa ada sesuatu yang menyakitkan, ada sesuatu yang kurang berkenan, maka dia boleh menyampaikan tentang keluhannya. Tidak boleh dia tidak menyampaikan. Kenapa? Karena sekali lagi tentang tindakan keperawatan dilakukan oleh perawat kepada pasien itu berdasarkan daripada respon klien. Respon klien yang berhubungan dengan sakit, respon klien yang berhubungan dengan keluhan-keluhan lainnya, tentu itu menjadi hal yang penting untuk kita sampaikan dan kita pikirkan kepada pasien tentang mereka menyampaikan keluhannya ketika ada hal yang merasa membuat mereka terganggu. Altruisme untuk mendapatkan kepuasan dengan menolong orang lain secara manusiawi. Altruistik itu adalah senang ketika membantu orang. Altruistik itu adalah sebuah perasaan yang dimiliki oleh seorang perawat, di mana ketika telah membantu orang lain, membantu pasien, maka itu adalah sesuatu yang menyenangkan baginya. Altruistik inilah yang kemudian dipola sedemikian rupa sehingga pasien itu merasa betah. Kenapa dia merasa betah? Karena dia merasa bahwa perawatnya ini telah memberikan sebuah totalitas pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan daripada pasien itu sendiri. Selanjutnya yang ke-13, berpegang pada etika dengan cara berusaha bersedapat mungkin mengambil keputusan berdasarkan prinsip kesejahteraan manusia. berpegang kepada etika akan berhubungan dengan budaya. Kalau dia berhubungan dengan budaya, berarti dia akan berhubungan dengan latar belakang setiap orang.
Setiap orang memiliki budaya yang berbeda antara satu dengan yang lain. Apalagi kita di Indonesia, dengan dia heteroculture, dengan berbagai banyak budaya yang ada di dalamnya, dengan konsep yang ditanamkan oleh pendiri bangsa Bhinneka Tunggal Ika, adalah sebagai sebuah bentuk yang akan kita refleksikan bahwa perawat ketika memandang pasien harus memandang mereka sebagai orang-orang yang memiliki hak untuk diperlakukan secara etis, tentu berhubungan dengan budaya salah satu di antaranya. Yang terakhir, bertanggung jawab dalam dua dimensi, yaitu bertanggung jawab terhadap diri sendiri atau atas tindakan yang dilakukan dan bertanggung jawab terhadap orang lain. Bertanggung jawab pada diri sendiri berhubungan dengan keamanan. Tentu seorang perawat harus lebih mengutamakan keamanannya ketika melakukan tindakan kepada pasien. Makanya kemudian ada upaya untuk melindungi daripada diri ketika misalnya melakukan tindakan kepada pasien. Tentunya juga perawat harus bertanggung jawab bagaimana pasien yang dihadapinya itu sembuh sesuai dengan harapan mereka untuk masuk di rumah sakit tersebut. Itu adalah merupakan 14 prinsip dasar yang harus dimiliki pada komunikasi terapeutik, yakni diantaranya adalah harus mengetahui diri sendiri, harus merasa memiliki, harus merasa bertanggung jawab, dan harus menghargai landasan etika setiap orang. Prinsip komunikasi terapeutik pada hakikatnya adalah proses mentransformasikan daripada informasi yang berhubungan dengan penyembuhan pasien, dan itu dilakukan secara terus-menerus dalam waktu 24 jam dalam sehari, di mana secara kontinu perawat akan merefleksikan, akan mengaplikasikan bahwa konsep pelayanan sesungguhnya adalah melayani pasien itu sendiri. Saya kira itu yang menjadi bahasan kita tentang prinsip-prinsip komunikasi terapeutik pada kesempatan ini. Ketika ada yang mau ditanyakan, silakan isi pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Selamat sore.